touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Baik, perkenalkan, nama saya Roland John Adon Octavianus. Pada bab ini kita akan mempelajari 3 topik utama, yaitu manajemen persediaan tradisional, manajemen perusahaan just in time atau JIT, dan teori constraint. Pertama, kita akan membahas manajemen persediaan tradisional. Pada bagian ini kita akan mempelajari biaya-biaya yang terkait dengan persediaan, alasan perusahaan menyimpan persediaan, serta metode economic order quantity, yaitu metode untuk menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis. Selanjutnya, kita akan mempelajari manajemen persediaan JIT. Konsep ini menekan agar bahan atau barang datang tepat saat dibutuhkan, sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan yang terlalu banyak. Pada bagian ini juga dibahas sistem pool pengaruh JIT terhadap biaya penyimpanan dan biaya setup, solusi JIT untuk memenuhi target produk serta kelebihan dan keterbatasannya. Terakhir, di sini kita akan membahas teori constraint atau teori kendala. Teori ini membantu perusahaan mengidentifikasi hambatan yang memperlambat proses kerja dan mencari cara untuk mengatasi cara kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya, sebelum kita membahas JIT, kita perlu memahami terlebih dahulu pentingnya manajemen persediaan. Pertama, manajemen persediaan dapat menjadi hak keunggulan kompetitif. Artinya, pengelolaan persediaan yang baik dapat membantu perusahaan bersaing dan mempertahankan posisinya dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, ada beberapa faktor yang dapat dipengaruhi oleh persediaan, seperti harga jual, kuantitas produk, kapasitas produksi, waktu tunggu pelanggan, kemampuan merespon permintaan pelanggan, hingga tingkat keuntungan perusahaan. Ketiga, tingkat persediaan juga mempengaruhi daya saing perusahaan. Jika persediaan terlalu tinggi, penyimpanan akan meningkat sehingga perusahaan bisa kalah bersaing dengan kompetitor yang lebih efisien. Ini keempat, persediaan juga berhubungan dengan arus kas atau cash flow. Semakin banyak dana yang tertahan dalam persediaan, semakin sedikit uang tunai yang dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan penggunaan dana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap biaya, pelayanan pelanggan, daya saing, dan keuntungan perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bahas tentang biaya persediaan. Biaya persediaan yaitu total seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli, menyimpan, mengelola, dan memelihara barang stok dagangan. Dalam biaya persediaan terdapat beberapa komponen. Yang pertama, biaya dari pemasok luar dan persediaan produksi internal. Untuk biaya dari pemasok luar, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk persediaan produksi internal, ada biaya setup dan juga biaya penyimpanan. Untuk biaya pemesanan, yaitu biaya untuk pengiriman, pemesanan, dan juga pembongkaran. Biaya setup yaitu biaya untuk menyiapkan alat atau fasilitas produksi, misalnya untuk upah karyawan, untuk mesin menganggur, dan juga biaya untuk pengujian. Selanjutnya, untuk biaya penyimpanan yaitu biaya akibat penimbunan barang
Misalnya ada asuransi, kemudian ada barang yang sudah tidak zaman lagi, dan juga ada modal tanam, dan juga ada barang dagang. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perusahaan mengadakan persediaan. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga, untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi karena A. Kegagalan mesin, B. Suku cadang atau bahan tidak memenuhi spesifikasi, C. Ketidaksediaan bahan atau suku cadang, D. Keterlambatan pengiriman bahan atau suku cadang oleh pemasok. 4. Sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. 5. Untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas yang lebih banyak. 6. Untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan atau suku cadang. Halo, perkenalkan nama saya Laura Natalia Amtiran. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi order quality, yaitu model persediaan tradisional. Dalam pengembangan kebijakan yang berhubungan dengan persediaan, perusahaan harus mampu menjawab dua pertanyaan berikut ini, yaitu yang pertama, berapa banyak jumlah unit bahan atau suku cadang yang harus dipesan atau diproduksi. Yang kedua yaitu kapan suatu pesanan dan aktivitas setup dilakukan. Apabila permintaan diketahui dalam pemilihan kuantitas unit dipesan atau ukuran lot produksi, manajer harus memperhatikan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan dan pengesetan. Pemesanan atau pengesetan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TC sama dengan P dalam kurung D per Q ditambah C dalam kurung Q per 2 dengan keterangan TC yaitu biaya pemesanan atau pengesetan dan biaya penyimpanan total. P yaitu biaya memesan dan menerima pesanan atau biaya pengesetan suatu production run. D yaitu jumlah yang diminta tahunan. Q yaitu jumlah unit dipesan setiap kali suatu pesanan dipesan atau ukuran lot produksi. C yaitu biaya penyimpanan suatu unit persediaan selama 1 tahun. Nah, biaya penyimpanan persediaan dapat dihitung bagi organisasi yang mempunyai persediaan, misalnya perusahaan enceran, jasa, dan manufaktur. Model biaya persediaan yang menggunakan biaya pengesetan atau setup dan ukuran lot produksi sebagai masukan hanya terjadi pada perusahaan yang memproduksi sendiri persediaannya, misalnya suku cadangan atau barang jadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najan Rahmi dengan NIM 2423752247. Di sini saya akan menjelaskan tentang reorder point, konsep dan rumus reorder point atau ROP. Definisi ROP, tingkat persediaan acuan di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Faktor penentu ROP, persediaan minimal atau safety stock, AOQ, dan waktu tunggu atau lead time. Yang pertama, lead time, jangka waktu dari pesanan dibuat hingga barang sampai. Formula perhitungan ROP, jika ada persediaan minimal, reorder point sama dengan persediaan minimal ditambah dalam kurung, tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Persediaan minimal diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi jumlah yang akan diminta oleh pelanggan. Persediaan minimal dapat ditentukan dengan mengkalikan kelebihan tingkat penggunaan maksimum di atas tingkat penggunaan rata-rata dengan waktu tunggu. Nah, selanjutnya di sini terdapat manajemen persediaan just in time atau biasa kita kenal dengan JIT.
Nah, di sini ada perubahan lingkungan manufaktur. Yang pertama, kompetisi global tanpa batas. Nah, dalam 20 tahun terakhir, kemajuan transportasi dan komunikasi menghapus batas wilayah pasar. Perusahaan bersaing tidak hanya dengan pelaku dalam negeri, tetapi juga dari seluruh dunia. Yang kedua, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini mempercepat siklus hidup produk sehingga barang cepat usang, sekaligus menambah variasi jenis barang yang harus disediakan untuk konsumen. Dan yang ketiga, ada tantangan persaingan. Nah, pesaing luar negeri mampu menawarkan produk berkualitas tinggi namun dengan biaya produksi lebih rendah sehingga menekan posisi perusahaan lokal. Dan yang keempat, ada alasan beralihnya dari EOQ ke JIT. Nah, metode EOQ yang mengandalkan persediaan dalam jumlah cukup dinilai kurang efisien di kondisi ini. Nah, tekanan persaingan memaksa perusahaan beralih ke JIT untuk menekan biaya yang menghilangkan pemborosan. Dan selanjutnya di sini ada tujuan strategis JIT. Di sini terdapat 2 tujuan. Yang pertama, meningkatkan profitabilitas atau laba. Nah, dengan menekan biaya penyimpanan, biaya modal yang terikat, dan resiko kerusakan atau penyusutan barang, maka biaya operasional turun dan laba bertambah. Yang kedua, memperbaiki posisi kompetitif. Nah, perusahaan lebih lincah menyesuaikan permintaan pasar, menjaga kualitas tetap terjaga, dan bisa menawarkan harga yang lebih bersaing di pasar global. Nah, selanjutnya ada kunci utama JIT. Yang pertama ada pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya di sini menghilangkan semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah pada produk. Yang kedua, fleksibilitas respon permintaan. Nah, di sini menggunakan sistem tarikan atau pull system. Produk baru berjalan jika ada pesanan, tidak memproduksi untuk stok. Yang ketiga, ada ketepatan pengiriman. Nah, ketepatan pengiriman ini bahan baku tiba tepat saat dibutuhkan dalam jumlah pas, sehingga persediaan dijaga mendekati nol. Yang selanjutnya ada peningkatan kualitas produk. Nah, di sini menerapkan pengawasan mutu sejak awal proses, perawatan mesin rutin, dan tanggung jawab kualitas oleh seluruh karyawan untuk menghindari kerusakan. Baik, perkenalkan nama saya Arthur Ramses Kevi dengan NIM 2323714233. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Bronstein. Setiap perusahaan bisnis pada dasarnya selalu berhadapan dengan masalah keterbatasan, baik itu keterbatasan pada sumber daya ekonomi yang dimiliki maupun batasan dari segi permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan. Keterbatasan inilah yang dikenal dengan istilah constraint atau kendala. Teori kendala dalam kurung Theory of Constraints hadir dengan mengakui secara terbuka bahwa setiap organisasi pasti memiliki batasan tertentu dalam operasionalnya. Oleh karena itu, teori ini mengembangkan sebuah pendekatan khusus untuk mengelola berbagai kendala tersebut demi mendukung tercapainya perbaikan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip dasar teori kendala, agar kinerja perusahaan dapat terus meningkat dan diperbaiki, pihak manajemen wajib mengidentifikasi apa saja batasan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta aktif menemukan solusi atau cara-cara terbaik untuk mengatasi batasan-batasan yang ada. Terima kasih.
Baik, di sini saya Angelus Arfibrian akan menjelaskan tentang konsep dasar teori constraint. Ya, 3 ukuran kinerja dan peran manajemen persediaan. Teori constraint pada dasarnya berfokus pada 3 ukuran kinerja pengorganisasian yang saling berkaitan, yaitu throughput, persediaan, dan biaya operasi. Nah, throughput sendiri dipahami sebagai laba yang dihasilkan melalui penjualan yang secara operasional dihitung dari perbedaan antara penjualan dengan biaya variabel level unit seperti bahan baku dan listrik, sehingga berkaitan erat dengan margin kontribusi. Sementara itu, persediaan merupakan seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah bahan baku menjadi throughput. Dan biaya operasional didefinisikan sebagai seluruh uang yang dibelanjakan untuk mengubah persediaan tersebut menjadi throughput. Berdasarkan ketiga ukuran ini, tujuan utama manajemen adalah meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, serta mengurangi biaya operasi untuk mendongkrak laba bersih. Tingkat pengembalian investasi dan arus kas. Nah, berbeda dengan sudut pandang tradisional yang menganggap minimalisasi persediaan kurang penting. Teori constraint justru menyatakan bahwa manajemen persediaan memiliki peran yang sangat besar. Penurunan persediaan terbukti mampu menurunkan biaya penyimpanan dan biaya operasi yang kemudian menaikkan laba bersih, sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif berupa produk yang lebih baik, lebih murah, dan respon yang lebih cepat. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, manajemen persediaan bertujuan untuk menyeimbangkan antara biaya persediaan dan risiko kehabisan barang agar operasional perusahaan berjalan lancar dengan biaya seminimal mungkin. Biaya utama yang dikelola meliputi biaya pesan, biaya simpan, biaya kekurangan, dan biaya pembelian. Labana al